Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Tom Siswoyo asli dari Brebes. Oke, selamat datang buat yang baru gabung di channel saya ini. Channel saya ini memang dikhususkan tentang hobi binatang. Baik, di video kali ini saya mau berbagi pengalaman ya, bagaimana cara sederhana dalam membersihkan karang gigi pada sugar glider ya teman-teman. Baik, sebelumnya jangan lupa subscribe kemudian klik tombol loncengnya. Oke, terima kasih ya. Baik teman-teman, sebelum saya memberitahu cara bagaimana membersihkan karang gigi pada sugar glider, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu karang gigi ya teman-teman. Baik, jadi karang gigi itu adalah plak atau sisa makanan yang menempel pada selah gigi ataupun pada bagian gigi tersebut ya teman-teman. Ya mungkin jangan dalam jangka waktu yang terlalu lama sehingga plak tersebut nempel di lapisan gigi, akhirnya menimbulkan ya, sisa makanan yang terlalu keras dan susah untuk dibersihkan ya teman-teman, seperti itu. Nah, jadi memang itu penyebabnya bermacam-macam teman-teman, seperti itu ya. Yang pertama itu kita sering memberi makan yang monoton, seperti itu teman-teman. Biasanya untuk perawatan sugar glider atau biasanya owner tersebut itu hanya berfokus pada salah satu jenis makanan, yaitu bubur sun teman-teman. Jadi ketika kita sering memberikan rutin bubur sun setiap hari, otomatis sifat bubur sun tersebut ada yang namanya gula. Nah, timbulnya lengketnya gula tersebut nantinya akan menempel pada gigi-gigi sugar glider teman-teman, seperti itu. Yang nantinya bisa menimbulkan plak ataupun karang gigi pada sugar glider ya. Itu penyebabnya. Kemudian kebersihan kandang juga ya. Soalnya itu memang kalau misalkan karang gigi cenderung adanya penumpukan bakteri ketika sugar glider tersebut ya sering menjilati kandangnya itu dalam kondisi kotor. Khawatirnya bakteri tersebut terjilat dan akhirnya numpuk di lapisan mukosa mulut teman-teman, seperti itu ya. Tadi penyebabnya ya faktor makanan sama kandang yang kurang bersih, seperti itu teman-teman ya. Nah, selain penyebabnya, kira-kira tanda-tanda karang gigi apa saja teman-teman pada sugar glider ya. Oke, jadi ada beberapa tanda gejala yang muncul pada sugar glider yang terjadi adanya karang gigi ya teman-teman. Yang pertama itu kita cek terlebih dahulu mulutnya ya. Biasanya mulutnya itu terlihat bengkak teman-teman, seperti itu ya. Ketika mulut terlihat bengkak, otomatis biasanya cairan yang ada di dalam mulut ataupun salivanya itu akan semakin banyak. Nah, karena di situ ada yang namanya penumpukan plak dan juga kebanyakan bakteri yang mengumpul di dalam mukosa mulut tersebut teman-teman, seperti itu. Kemudian tanda berikutnya, mulutnya itu nanti akan bau. Nah, karena bakteri yang ada di dalam mulutnya itu ngumpul terus di karang gigi tersebut. Ketika sudah terjadi bau ya, tadi adanya bengkak, kemudian penumpukan saliva ya, atau cairan ludah ya, kemudian adanya bau di mulut, itu pun juga bisa menimbulkan yang namanya anoreksia atau penurunan nafsu makan pada sugar glider teman-teman. Ya bukan cuma sugar glider, ketika memang mulutnya bengkak, merasa tidak nyaman, otomatis akan mengalami penurunan nafsu makan. Dan ketika mengalami penurunan nafsu makan, sugar glider tersebut pastinya akan berusaha untuk mengeluarkan cairan yang ada di dalam lapisan mulutnya, yaitu dengan cara berusaha menjilati
di bagian tubuhnya, terutama di sekitar area kelamin ataupun kantong sugar glidernya, seperti itu teman-teman. Nah, nantinya terlihat basah yang biasa kita sebut dengan istilah over grooming teman-teman. Nah, ya. Itu memang termasuk tanda gejala karang gigi yang terjadi pada sugar glider teman-teman ya. Saya ulangi lagi, yang pertama adanya pembengkakan pada mulut, kemudian penumpukan cairan saliva ataupun cairan ludah, kemudian yang ketiga ya, bau mulut yang bisa kita hirup di mulut sugar glider, kemudian yang keempat penurunan nafsu makan atau anoreksia, kemudian yang kelima itu terjadi over grooming ya teman-teman. Jadi bulu di sugar glider itu terlihat basah teman-teman, seperti itu. Jadi itu tanda gejalanya. Nah, setelah tahu tanda gejalanya karang gigi pada sugar glider, kira-kira kelanjutannya apa teman-teman? Nah, kira-kira bagaimana tindakan yang harus teman-teman lakukan? Minimal kita mempunyai pencegahan ya. Pencegahan terlebih dahulu yang kita lakukan, kita kalau bisa variatif dalam pemberian makanan, seperti itu teman-teman ya. Jangan sampai kita monoton memberikan makanan berupa hanya satu varian saja, misalkan bubur sun. Nah, jangan. Tapi kita harus selektif dalam pemberian makanan, yaitu pemberian buah-buahan ya. Itu memang pencegahan untuk terjadinya karang gigi seperti itu ya. Buah-buahan yang apa? Ya, buah-buahan yang sifatnya keras teman-teman ya. Contohnya apa? Bisa kita berikan buah apel, buah pir. Nah, itu sifatnya keras. Karena apa? Ketika sugar glider habis makan bubur sun, otomatis sifat lengketnya akan menempel di gigi. Nah, tujuan kita memberikan buah pir ataupun buah apel itu supaya otomatis gigi tersebut diasah ataupun digosok secara alami, karena tekstur buah apel maupun buah pirnya itu kan kasar teman-teman, seperti itu. Jadi kita memang pencegahannya seperti itu, diberikan makanan berupa buah yang teksturnya keras supaya bisa menggosok gigi secara alami teman-teman, seperti itu ya teman-teman. Kemudian selain pencegahan, baru kita lakukan tindakan ketika memang sugar glider tersebut sudah terjadi karang gigi. Nah, di sini saya mau mengajarkan atau memberi cara yang sederhana yang bisa teman-teman lakukan di rumah, cara membersihkan karang gigi dengan alat seadanya, seperti itu. Baik, persiapan alatnya apa saja? Di sini kebetulan ada yang namanya, kita persiapkan cotton bud teman-teman, korek kuping ya, buat membersihkan telinga ya. Kita siapkan cotton bud secukupnya saja, terserah teman-teman mau menyiapkan mau 5 ataupun 10 terserah ya. Yang penting kita menyiapkan secukupnya supaya kita tidak bolak-balik ya. Kemudian selain itu ada yang namanya pasta gigi. Pasta gigi terserah mau dikasih pasta gigi anak-anak ataupun dewasa. Tapi kalau saya lebih memilih menggunakan pasta gigi anak-anak teman-teman. Terserah mau menggunakan pasta gigi merek Kodomo ataupun Komodo, yang mohon maaf teman-teman. Ini saya tidak promosi, jadi memang terserah selera teman-teman ya. Tapi kenapa saya menggunakan pasta gigi anak-anak, karena memang mentolnya itu lebih rendah, seperti itu ya, lebih aman lah untuk hewan ya teman-teman. Terus selain itu ada lagi wadah ataupun tempat, ini diberi air sedikit ya, yang nantinya kita gunakan untuk menaruh pasta giginya ya teman-teman. Terus selain itu yang harus kita persiapkan, jangan lupa kita pakai sarung tangan safety ya teman-teman. Karena apa? Ketika kita menghandle sugar glider, apalagi kita mau membersihkan karang giginya, otomatis sugar glider tersebut pasti akan merasa tidak nyaman. Nah, makanya ketika menghandle sugar glider, salah satu tangan kita harus menggunakan sarung tangan supaya bisa menghindari cakaran dari sugar glider tersebut teman-teman ya. Baik, biar nggak kelamaan, kita langsung praktekkan saja teman-teman. Oke teman-teman, ya di sini udah ada tempat
untuk naruh air sedikit, kemudian kita langsung saja tuangkan pasta gigi secukupnya ya teman-teman, tidak usah terlalu banyak. Nah, kemudian nanti kita coba aduk dengan menggunakan cotton bud ya. Kita aduk terlebih dahulu supaya pasta giginya larut dalam air ya. Bisa teman-teman lihat. Nah, ketika memang pasta giginya sudah larut dalam air, nah ini sudah siap. Nah, tapi tetap harus hati-hati ya teman-teman, karena memang apa sih, kapas yang ada di cotton bud biasanya ini akan mudah lepas ketika sudah terkena air ya. Baru kita langsung persiapkan mengambil sugar glidernya ya. Oke, kita ambil sugar glidernya dulu teman-teman. A few moments later. A few moments later. Oke teman-teman ya, ini sugar glidernya sudah saya ambil. Ini memang udah lama saya belum memandikan. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya, bisa teman-teman lihat ini giginya tuh, cek ya, terlihat karang gigi di sekitar mulutnya tuh, itu terlihat karang giginya ya teman-teman ya. Ini contoh karang gigi yang terlihat pada sugar glider tuh, bisa dilihat karang giginya ya. Kita tetap tenang, jangan terlalu kencang. Nah, ini contoh over groomingnya ya, over grooming ya, tuh bisa dilihat ya, terlihat basah pada area kelamin karena memang sering dijilatin ya. Oke, untuk caranya kita langsung saja ya teman-teman, biar nggak kelamaan, soalnya ini SG nya juga sudah kurang nyaman. Jadi kita celupkan cotton bud ke dalam air yang sudah ada pasta giginya ya. Kita langsung saja masukin ke dalam mulutnya supaya tergigit nanti pelan-pelan ya, biar tergigit. Karena apa, ini memang cenderung pada saat gigit ya, biasanya akan memudahkan melepaskannya namanya karang-karang yang menempel pada gigi sugar glider teman-teman. Ini memang tidak nyaman ya, tenang nggak apa-apa, pokoknya jangan terlalu lama. Kalau misalkan memang sugar glidernya sudah ngigit, kita angkat. Sudah ngigit, kita angkat. Jangan terus-terusan memasukkan cotton bud di dalam mulutnya ya. Biarkan kita lepaskan dulu di dalam kandangnya sementara ya, jangan terlalu lama kita handle ya. Lepas dulu beberapa menit, baru kita lanjut lagi ya. Pokoknya kita handle supaya sugar glider tersebut nyaman ya teman-teman. Oke ya, kita celupkan lagi biar dia mau buka mulutnya sampai mau gigit. Ayo, nah itu udah mulai digigit ya teman-teman, mulai digigit. Ini membersihkan secara perlahan-lahan tuh, karangnya sudah mulai terlepas teman-teman ya. Karang giginya udah mulai banyak yang terlepas, coba lihat mana. Bentar ya, ini teman-teman bisa lihat, mana sih, kelihatan nggak? Bentar dulu teman-teman, mana ya, ini yang awalnya kotor, yang awalnya bersih cotton budnya. Nah, kita celupkan lagi biar sampai digigit. Ini memang kita rutin bersihkan dengan menggunakan cotton bud ya teman-teman. Yo, pokoknya sampai sugar glidernya mau gigit. Nah, ini sudah mulai pada lepas tuh, pelan-pelan nggak apa-apa sampai dia gigitin ya. Secara perlahan karang gigi yang menempel pasti akan terlepas. Ketika cotton budnya sudah terlihat kotor,
kita ganti dengan yang baru lagi teman-teman ya. Nggak apa-apa teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi bisa teman-teman lakukan di rumah ya. Ketika memang sugar glider teman-teman terlihat ada karang giginya, bisa dilakukan dengan cara seperti ini sesering mungkin ya teman-teman, sampai gigi sugar glidernya itu terlihat bersih. Ingat, jangan sampai terlalu lama untuk menghandlenya. Kita lepaskan lagi, masukin dalam kandang ya, biar istirahat, biar nggak terlalu stres ya. Bisa dilihat ini ada mana tuh ya kan, keluar. Ini bukti karang gigi yang menempel pada gigi sugar glider teman-teman. Bisa teman-teman lihat, bentar saya kasih flash. Tuh bisa teman-teman lihat ya, ini karang gigi yang menempel pada gigi sugar glider ya. Ini cara sederhana sekali, ini buktinya ya. Tuh ya, bisa teman-teman lihat. Oke, mungkin itu yang bisa saya kasih tahu ke teman-teman, cara membersihkan karang gigi pada sugar glider ya, secara sederhana. Tetap ingat, jaga kebersihan kandang ya, jaga kebersihan giginya juga. Jangan monoton memberikan menu makanan, dan jangan lupa ketika over groomingnya berlebihan, mandikan secara rutin dengan menggunakan air hangat. Oke, terima kasih, saya undur diri dulu. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.